Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Yanova dari kelas Kimia 2B. Pada kesempatan pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang hidrogen. Sebelum itu saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada materi hidrogen ini saya akan menyampaikan beberapa materi, yaitu yang pertama ada asal-usul, yang kedua yaitu pembuatan hidrogen, yang ketiga sifat hidrogen, yang keempat ikatan dalam hidrogen, yang kelima persenyawaan sehari-hari, yang ketujuh manfaat hidrogen, yang ke-8 sisi negatif hidrogen, yang ke-9 evaluasi, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Kita langsung aja masuk ke materi pertama, yaitu asal-usul hidrogen. Asal-usul hidrogen saya bagi menjadi dua, yaitu penemuan dan juga peranan teori mekanika kuantum. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penemuan dari unsur hidrogen ini. Gas hidrogen atau H2 pertama kali dihasilkan secara artifisial oleh T. von Hohenheim atau dikenal juga sebagai Paracelsus 1493 sampai 1541 melalui pencampuran logam dengan asam kuat. Dia tidak menyadari bahwa gas mudah terbakar yang dihasilkan oleh reaksi kimia ini adalah unsur kimia yang baru. Pada tahun 1671, Robert Boyle menemukan kembali dan mendeskripsikan reaksi antara besi dan asam yang menghasilkan gas hidrogen pada tahun 1766. Henry Cavendish adalah orang yang pertama mengenali gas hidrogen sebagai zat diskret dengan mengidentifikasi gas tersebut dari reaksi logam asam sebagai udara yang mudah terbakar. Pada tahun 1781, dia lebih lanjut menemukan bahwa gas ini menghasilkan air ketika dibakar. Pada tahun 1783, Antoine Lavoisier memberikan unsur ini dengan nama hidrogen dari bahasa Yunani hydro yang artinya air dan genes yang artinya membentuk. Ketika dia dan Laplace mengulang kembali penemuan Cavendish yang menyatakan pembakaran durian menghasilkan air. Yang kedua yaitu peranan teori mekanika kuantum. Oleh karena struktur atomnya yang relatif sederhana, yang hanya terdiri dari sebuah proton dan elektron, atom hidrogen bersama dengan spektrum emisinya menjadi pusat perkembangan teori struktur atom lebih jauh lagi. Kesederhanaan molekul hidrogen dan kationnya H+ membantu pemahaman yang lebih jauh mengenai ikatan kimia. Tidak lama setelah perlakuan mekanis kuantum, atom hidrogen dikembangkan pada pertengahan 1920-an. Salah satu dari efek kuantum yang secara eksplisit disadari namun masih belum sepenuhnya dimengerti saat itu adalah pengamatan Maxwell yang melibatkan hidrogen setengah abad sebelum teori mekanika kuantum benar-benar berkembang. Maxwell mengamati bahwa kapasitas Bahang spesifik dari H2 tidak sesuai dengan true gas diatomic tren gas diatomik lainnya di bawah suhu kamar dan mulai menyerupai tren gas monoatomik di temperatur kryogenik. Menurut teori kuantum, sifat-sifat ini disebabkan oleh jarak antara arah tenaga rotasi hidrogen yang lebar oleh karena massa yang ringan. Aras yang lebar ini menghambat partisi energi Bahang secara merata menjadi gerak berputar hidrogen pada temperatur yang rendah. Gas diatomik yang terdiri dari atom-atom yang lebih berat tidak mempunyai aras tenaga yang cukup lebar untuk menyebabkan efek yang sama. Yang kedua yaitu pembuatan hidrogen. Di pembuatan hidrogen ini saya bagi menjadi tiga ya, yaitu pembuatan hidrogen secara industri, pembuat hidrogen thermochemical process, dan yang terakhir adalah elektrolisis. Masuk yang pertama yaitu pembuatan hidrogen secara industri.
Pada dasarnya, hidrogen dapat diproduksi melalui beberapa jenis proses yang sudah disebutkan tadi, yaitu thermochemical proses, elektrolisis, dan biological proses. Proses pembuatan hidrogen melalui thermochemical proses dilakukan dengan melibatkan penggunaan panas dan reaksi kimia yang melepaskan gas hidrogen dari senyawa karbon seperti gas alam, biomasa, dan batu bara. Untuk menghasilkan hidrogen melalui proses elektrolisis atau elektrolisa, maka diperlukan air dan tenaga listrik untuk menguraikan air menjadi hidrogen oksigen. Sedangkan proses produksi hidrogen melalui biological proses melibatkan penggunaan bakteri dan juga alga. Akan tetapi pada saat ini proses produksi hidrogen secara industri yang populer menggunakan thermochemical proses dan elektrolisis. Oke, lanjut ke hidrogen thermochemical proses. Thermochemical proses terdiri dari beberapa macam proses yang sudah dikenal luas di dunia industri, yaitu A. Steam methane reforming, B. Coal gasification, C. Biomass gasification. Yang pertama yaitu steam methane reforming. Kalau Anda pernah melakukan kerja praktek atau kunjungan industri ke pabrik amonia seperti PT Pupuk Kujang, tentu Anda ingat di dalamnya terdapat satu alat yang disebut reformer. Nah, disinilah terjadinya proses steam methane reforming itu, atau lebih sering disebut dengan proses steam reforming. Lanjut. Gas metan CH4 atau metana diperoleh dari gas alam. Metana dari steam atau air bereaksi dengan bantuan katalis nikel atau Ni/Al2O3 pada suhu 700 derajat Celcius sampai 1000 derajat Celcius dengan tekanan antara 3-25 bar. Reaksi endotermis yang terjadi dapat digambarkan sebagai berikut. Bisa dilihat ya reaksinya. Gas CO atau karbon monoksida yang terbentuk selanjutnya dikonversi menjadi CO2 atau karbon dioksida dan hidrogen melalui water shift reaction. Dan juga reaksinya juga bisa dilihat di bawah. Reaksi di atas terdiri dengan bantuan katalis berbasis CO atau tembaga atau Fe besi serta menghasilkan panas eksotermis. Selain reaksi yang pertama, reaksi antara CH4 dan H2O pun menghasilkan CO2 secara langsung seperti dijelaskan dengan persamaan reaksi berikut ini. Pada proses berikutnya, karbon dioksida yang terbentuk dipisahkan dari hidrogen sehingga didapatlah gas hidrogen yang murni. Yang ketiga yaitu elektrolisis. Seperti yang sudah saya singgung di awal bahwa proses pembuatan gas hidrogen melalui elektrolisis itu menggunakan energi listrik dan air. Proses ini melibatkan reaksi penguraian air menjadi gas oksigen dan hidrogen dan terjadi dalam sebuah elektrolizer. Sebuah elektrolizer terdiri dari anoda dan katoda yang dipisahkan oleh larutan elektrolit membran. Pada sisi anoda, air diuraikan menjadi oksigen dan molekul hidrogen yang bermuatan positif atau proton. Hidrogen kemudian melewati membran elektrolit, kemudian ke sisi katoda. Sedangkan elektron atau bermuatan negatif berpindah ke katoda melalui rangkaian luar. Pada sisi katoda, hidrogen yang bermuatan positif selanjutnya bereaksi dengan elektron menjadi gas hidrogen. Hidrogen yang terbentuk selanjutnya dikondisikan sebelum digunakan. Teknologi elektrolisis ini terus dikembangkan, salah satunya adalah yang dikembangkan oleh ThyssenKrupp Industrial Solutions atau AG di Jerman. Baru-baru ini perusahaan tersebut telah mulai memproduksi sistem elektrolisis air skala industri dengan sumber listrik yang berasal dari energi terbarukan. Sistem elektrolisis air ini tersedia dalam bentuk modul dengan beragam kapasitas 5, 10, bahkan sampai 20 MW. Lanjut ke sifat hidrogen. Hidrogen bahasa latinnya yaitu hydrogenium, dari bahasa Yunani hydro air, genes itu membentuk, atau kadang disebut zat air maksudnya.
adalah unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki simbol H dan nomor atom 1. Pada suhu dan tekanan standar, hidrogen tidak berwarna, tidak berbau, bersifat non-logam, bervalensi tunggal, dan merupakan gas diatomik yang sangat mudah terbakar. Dengan massa atom 1,00794 mu, hidrogen adalah unsur terringan di dunia. Lanjut ke ikatan dalam hidrogen. Yang pertama, ikatan intermolekul. Pada ikatan ini, ikatan hidrogen terbentuk antara dua molekul dari senyawa yang sama atau berbeda. Molekul dari senyawa yang sama atau berbeda dipolimerisasikan atau diasosiasikan. Contoh senyawa yang membentuk ikatan hidrogen intermolekul diantaranya adalah hidrogen fluorida, air, es, amonia, dan alkohol. Yang kedua, ikatan intramolekular. Jenis ikatan hidrogen selanjutnya adalah ikatan hidrogen intramolekul. Ikatan ini terbentuk dalam molekul yang sama antara atom hidrogen dan beberapa atom elektronegatif lainnya, seperti N, O, atau F. Ikatan hidrogen intramolekul merupakan hasil dari siklisisasi molekul. Ikatan ini juga lebih sering ditemukan pada senyawa organik. Ikatan hidrogen pada air. Pada air, satu molekul air dapat berikatan hidrogen dengan 4 molekul air lain di sekitarnya. Pada es, molekul-molekul air berikatan hidrogen dalam struktur susunan yang kaku, namun lebih terbuka. Ketika es melebur, sebagian ikatan hidrogen putus. Hal ini menyebabkan molekul-molekul air dapat tersusun lebih rapat, sehingga densitas meningkat. Dengan kata lain, jumlah molekul H2O per satuan volume dalam wujud cair lebih banyak dibanding dengan dalam wujud padat. Ikatan hidrogen pada makhluk hidup. Reaksi kimia pada tubuh makhluk hidup melibatkan senyawa-senyawa dengan struktur kompleks seperti protein, DNA, di mana dalam reaksi-reaksi tersebut ikatan-ikatan tertentu harus dapat dengan mudah diputuskan dan juga dibentuk kembali. Ikatan hidrogen merupakan ikatan yang energinya pas dalam memungkinkan hal tersebut. Energi ikatan hidrogen paling besar di antara gaya-gaya interaksi antar molekul lainnya, dan energinya relatif jauh lebih kecil dibanding ikatan kimia intramolekul seperti ikatan kovalen dan ikatan ionik. Bentuk dari suatu molekul protein sangat dipengaruhi oleh ikatan hidrogen. Jika ada ikatan-ikatan yang putus, molekul protein dapat kehilangan fungsinya. Ikatan ini juga berperan penting dalam mengikatkan kedua untai molekul DNA, membentuk heliks ganda. Ikatan hidrogen yang tidak terlalu kuat ini dapat mempertahankan struktur rantai ganda DNA, namun juga dapat dengan mudah diputuskan pada proses replikasi DNA pada pembelahan sel. Oke, contoh persenyawaan sehari-hari atau penerapan sehari-hari unsur nitrogen ini. Yang pertama ada di bidang industri petrokimia. Sejumlah besar hidrogen diperlukan dalam industri petrokimia dan kimia. Penggunaan terbesar hidrogen adalah untuk memproses bahan bakar fosil dan dalam pembuatan amonia. Konsumen utama dari hidrogen di kilang petrokimia meliputi hidrodealkilasi, hidrodesulfurisasi, dan penghidropecahan, atau dalam bahasa Inggrisnya hydrocracking. Banyak dari reaksi ini dapat diklasifikasikan sebagai hidrogenolisis, yaitu pemutusan ikatan dengan karbon. Berikut ini adalah ilustrasi pemisahan belerang dari bahan bakar fosil cair. Bisa dilihat contohnya di bawah. Yang kedua ada pendingin. Hidrogen banyak digunakan pada pembangkit listrik sebagai pendingin generator karena sejumlah sifatnya yang berhubungan langsung dengan struktur molekul diatomiknya yang ringan. Ini meliputi densitas rendah viskositasnya, serta mempunyai kapasitas bahang, spesifikasi dan konduktivitas termal tertinggi di antara semua gas.
Yang ketiga, pupuk. Pembuatan pupuk, manfaat gas hidrogen dalam ilmu biologi yang kedua yaitu sebagai bahan untuk membantu proses pembuatan beberapa jenis pupuk. Bidang industri yang cukup sering menggunakan hidrogen dalam proses produksinya adalah dalam pembuatan pupuk. Cara kerjanya adalah dengan mereaksikan atau mengkombinasikan senyawa hidrogen tersebut dengan senyawa hidrogen, sehingga dapat menghasilkan pupuk yang disebut pupuk amonia. Lanjut ke manfaat hidrogen. Yang pertama yaitu reaksi hidrogen dalam membuat amonia. Yang kedua, pembuatan metanol. Yang ketiga, sebagai pemurnian minyak bumi untuk menghilangkan ikatan rangkap karbon-karbon. Yang keempat, sebagai pengolahan pangan untuk mengkonversi minyak nabati yang berwujud cair menjadi padat. Lanjut ke sisi negatif hidrogen. Ini yang saya ambil adalah sisi negatif hidrogen peroksida. Yang pertama, jika produk dengan kadar hidrogen peroksida tinggi tertelan, maka dapat menyebabkan iritasi atau tukak lambung yang disertai gejala mual, muntah, atau bahkan muntah darah. Yang kedua, hindari penggunaan obat dengan kandungan hidrogen untuk mengobati luka dalam atau luka bakar semakin meluas. Yang ketiga, jika terkena mata, maka dapat menyebabkan iritasi dan pembekakan pada mata. Jika konsentrasinya tinggi, cairan hidrogen bahkan bisa menyebabkan kerusakan mata permanen. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada hari ini, dan kita sudah memasuki di bab evaluasi. Saya cuma menyediakan evaluasi cuma satu soal saja yang bernamakan tentukan senyawa manakah di bawah ini yang molekul-molekulnya dapat membentuk ikatan hidrogen. Pasti teman-teman sudah bisa ya cara mencari senyawa atau ikatan hidrogen di bawah ini. Mohon dicatat teman-teman kalau diperlukan dan kalau bisa dikerjakan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk membuat PPT unsur dari hidrogen ini. Bisa dilihat kalau ada kesalahan tulisan daftar pustaka mohon direvisi teman. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga video presentasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau mungkin saya terlalu cepat dalam menyampaikannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.